Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Insight, saatnya milenial menjadi inspirator. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara merekrut customer service untuk toko online. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari informasi bagaimana cara merekrut customer service yang kompeten, nah di video ini saya akan jelaskan step by step bagaimana caranya. Jadi tonton terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya berisi konten-konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk tekan tombol subscribe channel Inspirasi Insight, bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di video ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara merekrut customer service untuk toko online kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang kerja atau usaha di bidang ini toko online dan butuh untuk merekrut CS customer service untuk membantu pelayanan teman-teman dalam penjualan di toko online teman-teman. Cara merekrutnya untuk mendapatkan customer service yang kompeten, mungkin yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi saya akan jelaskan dari yang pertama, cara merekrut untuk customer service. Nah, mungkin teman-teman ya nggak asing lagi cara sistem pencarian. Teman-teman tinggal buat banner selebaran atau bikin status di media sosial Facebook. Tentunya teman-teman harus memberikan spesifikasi tentang customer service yang teman-teman butuhkan. Katakanlah teman-teman mau nyari yang perempuan atau laki-laki, usianya berapa? Katakanlah usianya dari mulai 20 sampai 25 atau 18 sampai 25 tahun. Syaratnya belum menikah ataupun yang sudah menikah diperbolehkan. Nah, teman-teman bisa dijabarkan di penjelasannya. Kemudian untuk tempat kerja, kalau teman-teman sudah punya office, nah usahakan teman-teman share di grup yang ada di daerah teman-teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh, yang ada di daerah sekitar teman-teman share bahwasanya teman butuh untuk customer service. Nah kemudian untuk alat bantunya, teman-teman bisa membuat Google Form atau formulir di Google. Teman-teman silakan aja cari di Google untuk bagaimana cara membuat formulir di Google. Jadi di situ buat teman-teman yang ingin mendaftar menjadi customer service di toko teman-teman, salah satu syaratnya itu harus ya mengetahui dunia komputer. Ya, nanti mengisi formulir di Google itu kan salah satu langkah awal. Kalau misalnya orang situ paham tentang dunia media sosial, atau pasti tahu bagaimana cara mengisi Google formulir. Itu langkah pertama yang menjadikan customer service itu calon customer service yang kompeten. Yang pertama, teman-teman buat Google formulir, kemudian di formulir tersebut dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu teman-teman siapkan untuk mendapatkan customer service yang kompeten. Katakanlah pertanyaannya, apakah Anda mampu mengoperasikan Microsoft Office? Nah gitu. Mungkin pertanyaan itu bisa dimasukkan di formulir yang ada di formulir pertanyaan di Google Form itu. Salah satunya mungkin itu. Jadi kan kita mendapatkan seorang calon customer service yang mampu menjalankan Microsoft Office. Di antaranya itu ada Word, Excel, atau PowerPoint. Itu dasarnya saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki media sosial atau sering menggunakan media sosial? Mungkin pertanyaan itu bisa diisikan di salah satu formulir tersebut, atau bla 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 yang teman-teman pengen mau, silahkan teman-teman sertakan di formulir tersebut. Kemudian setelah seleksi calon CS mengisi formulir tersebut, nah kemudian kan teman-teman otomatis ada data filenya tuh di Google Formulir. Setelah jangka waktunya, teman-teman mau batas akhirnya tanggal berapa untuk mendaftarnya? Katakanlah 1 minggu atau 3 hari, teman-teman sudah mendapatkan calon customer service yang sudah banyak. Nah, teman-teman bisa seleksi
Jadi seleksi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Formulir tersebut yang masuk kompetensi buat teman-teman yang pengen teman-teman terima gitu. Kemudian setelah teman-teman seleksi, sekiranya ada dapat 4 atau 5 orang calon customer service yang menjadi calon customer service yang tentunya menurut teman-teman berkompeten. Nah, setelah itu panggil untuk interview langsung. Jadi wawancara langsung, suruh datang ke tempat kantor office teman-teman, datang ke kantor, kemudian interview secara langsung. Di situ nanti bisa juga mendiskusikan tentang bayaran-bayaran dan gaji. Nah, di sini juga saya akan jelaskan bagaimana sistem pembayaran gaji untuk customer service. Oke, teman-teman, lanjut ke materi selanjutnya ini untuk cara perekrutan customer service untuk toko online. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama tadi cara merekrut untuk calon customer service yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memberi materi untuk customer service kita agar customer service kita bisa bekerja maksimal gitu. Oke, jadi salah satu caranya yaitu teman-teman tentu sebelum mempunyai customer service, teman-teman sudah berpengalaman melayani konsumen sendiri gitu ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama yang perlu teman-teman siapkan memberikan materi, tentu teman-teman harus mencatat kebiasaan yang dari customer teman-teman yang sering chat masuk ke teman-teman. Jadi catat tuh. Customer itu sering menanyakan hal apa, dicatat, kemudian jawabannya apa, teman-teman catat. Nah, kemudian teman-teman silakan tularkan atau ajarkan ke calon customer CS yang teman-teman pilih. Ataupun kalau teman-teman sudah punya customer service senior, mungkin bisa membantu membimbing untuk customer service yang baru. Atau enggak, teman-teman bisa membelikan sebuah buku, yaitu bukunya dari Mas Dewa. Itu isinya kan buku jago jualan. Di situ ada trik-trik bagaimana cepat closing, trik-trik membalas chat itu bagaimana. Di situ ada pelajaran yang bisa teman-teman berikan ke customer service teman-teman. Jadi situ triknya banyak tuh. Bagaimana cara cepat closing? Ada salah satunya mungkin penerapan salah satunya teknik chat di WhatsApp itu ada yang namanya teknik yang nanya yang menang gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa diajarkan di salah satu bukunya Mas Dewa. Silakan teman-teman cari di media sosial, itu banyak tuh kalau teman-teman pengen beli bukunya Mas Dewa Eka Prayoga itu. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan SOP atau standar operasional dan job description. Jadi teman-teman perlu persiapkan itu SOP dan job description-nya buat customer service tersebut. Jadi mereka kerjanya nggak bingung, jelas kerjanya itu apa dan bagaimana mereka kerja dari mulai masuk kerja sampai nanti pulang pas jam kerja. Nah, itu mungkin salah satu, atau enggak teman-teman juga mengikutkan course online. Nah, itu sekarang tuh banyak tuh kursus online di media sosial itu membuka bagaimana untuk membuat customer service yang kompeten atau yang jago closing. Nah, teman-teman bisa mengikutkan customer service tersebut untuk mengikuti atau menimba ilmu di course online tersebut. Nah, ini salah satu tips kedua untuk memberi materi untuk customer service toko online. Oke, teman-teman, jadi untuk yang ketiga dan yang terakhir yang perlu saya jelaskan itu bagaimana sistem penggajian untuk customer service. Nah, ini mungkin salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk customer service mau mendaftar di tempat office kita. Mungkin salah satunya nanti ketika pas memberikan penawaran di lamaran pekerjaan mungkin disisipkan ada gaji pokok dan bonus. Nah, itu harus diterapkan, ada gaji pokok dan bonus. Nah, untuk gaji pokoknya sendiri, nah teman-teman bisa menerapkan kalau misalnya UMR di daerah teman-teman masih rendah, bisa menerapkan sesuai UMR atau enggak sesuai gaji yang pantas lah untuk menjadi seorang CS. Mungkin kira-kira sekitar berapa ya kan untuk gaji pokok di daerah teman-teman. Kalau di daerah saya itu masih UMR-nya karena masih rendah, jadi ya saya menerapkan untuk CS-nya itu sesuai dengan UMR yang ada di kota saya tinggal. Kemudian teman-teman harus juga memberikan untuk pertama kali masuk itu udah harus memberikan gaji pokok secara langsung. Nah, teman-teman harus bisa memberikan gaji trial 1 atau 2 bulan. Nah, itu gaji istilahnya bukan gaji pokok, gaji gaji untuk masa trial dulu lah. Gaji masa trial selama 1 atau 2 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan mereka sudah CS tersebut bisa jago closing, nah teman-teman bisa langsung
menaikkan untuk mendapatkan gaji pokok dan bonus. Nah, untuk bonusnya sendiri itu bagaimana? Jadi untuk CS ada gaji pokok, juga ada gaji bonus. Katakanlah gaji pokoknya 1.200.000 untuk gaji pokoknya. Kemudian untuk gaji bonusnya itu diambil dari target penjualan. Jadi teman-teman setelah masa trial, CS tersebut dikasih target penjualan. Katakanlah untuk bulan depan satu CS ini yang baru dikasih target berapa? 100 penjualan. Katakanlah kita biasanya di penjualan apa? Katakanlah baju itu, baju perempuan. Dalam baju itu profitnya katakanlah ambil sekitar 30% gitu. Atau baju kita ambil profit 30%. Kemudian kalau semisalnya CS tersebut bisa memenuhi target penjualan, nah teman-teman boleh kasih bonus penjualan untuk CS tersebut. Katakanlah mau kasih bonus target 100, ternyata CS tersebut bisa melebihi target sekitar penjualan 150 katanya. Nah, teman-teman bisa kasih bonus dari 50 yang terjual tersebut, yang 50 pitches yang CS itu bisa melebihi target penjualan. Katakanlah berikan bonus untuk CS itu sekitar 10%, jadi 50, katakanlah itu profitnya ada 30.000 dan kita mau kasih 10%, nah itu kan dapat 10.000. Nah 50 pitches kali 10.000 kan lumayan, itu dapat 500.000 rupiah untuk bonusnya. Nah itu mungkin salah satu trik untuk menyemangati CS kita agar lebih giat untuk melaksanakan kegiatan marketing atau memasarkan produk yang kita yang dijual gitu. Kemudian ya itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk gaji CS. Nah terutama dirundingkan saat interview, mau gaji berapa, dan sistem bonusnya juga dijelaskan agar CS tersebut lebih semangat. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang video bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua atau menginspirasi teman-teman semua yang sekarang sedang menjalani bisnis toko online dan ingin merekrut seorang CS. Mungkin sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, sekali lagi channel saya berisi konten-konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share. Untuk apabila video ini bermanfaat, silakan share di media sosial teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.